Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopios sekalian, saat ini saya sedang memasuki area wisata Posong di Desa Telahap, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Selain terkenal karena wisata alamnya, Desa Telahap juga terkenal sebagai salah satu daerah penghasil kopi Arabica di Temanggung. Nah, ini kita sedang berhenti di loket, harus membeli tiket di sini. Tiketnya 20.000 per orang. Selanjutnya kami terus berjalan. Nah, ini di sebelah kanan terlihat kedai kopi Posong. Nah, setelah melewati jalanan berbatu, akhirnya sampai di wisata Posong. Wisata alam yang indah yang terletak di antara Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing di ketinggian sekitar 1.400 meter dari permukaan laut. Kami tiba di Posong agak sore. Saya masih serombongan dengan Pak Dodi dan Mas Reno. Selepas beracara tadi di wiwitan panen kopi Tambi, Wonosobo. Di sini kami akan bertemu dengan Pak Trianto, pengelola wisata Posong dan pengusaha kopi. Juga akan bertemu dengan petani kopi di sini. Tentunya kami berharap ada sharing pengetahuan mengenai kopi, dan harapannya tentu saja akan ada bisnis yang menarik tentang kopi. Dan tentu saja kalau kita di Posong, rugi kalau kita tidak menyeruput kopi Posong yang istimewa. Nah, ini Pak, kalau bahasa saya Pak yang kayak gini ini namanya sharing seruput seduluran. Nah, gitu Pak. 3S Pak. Sharing seruput seduluran. Nah, itu. Kita seruput kopinya. Alhamdulillah di Posong saya karejeken bertemu dengan Profesor Mulato. Saya Andi MSC sedang bersama Bapak Profesor Mulato. Ya. Terima kasih Mas Andi. Pakar kopi Indonesia. Amin. Saya akan belajar kepada beliau. Alhamdulillah. Juga bertemu Pak Tuhar. Saya sedang bersama Pak Tuhat. Dua hati. Pak Yamiti. Hari ini saya Andi MSC bersama Pak Yamiti yang ada di Telahap. Posong. Ya. Yang di Jepang Yamada namanya. Dan ini adalah Pak Tuhar, dua hati. Nah, saya cuma satu hati, tapi saya kembar tiga Pak. Jadi yang di Posong ini Pak Yamidi, kalau yang lahir di Jepang itu Yamada, yang lahir di Arab itu Yaumidin. Sementara yang lain berbincang bisnis dan teknis, sebagian dari kami berdiskusi di kebun kopi. Nanti untuk fisiknya tetap Gandum ya. kalau yang ini kemudian agak bulat, tapi kalau yang ini agak sedikit melonjak. Coba aja coba. Jadi menilai di sana. Yang ini bentar. Ya kan? Bentar. Berbeda kan? Beda. Beda ya? Kalau kayak gini ditanam nggak bisa jadi pohon ya? Bisa. Pertanyaan turis. Bisa. Jadi gini, kalau misalkan kita mau ambil bibit ini mau ditanam, tapi pilih pohon ini yang umurnya minimal 10 tahun. 10 tahun. Kemudian kalau misalkan ya
ini satu pohon buah semua, merah semua. Tidak semuanya kita petik untuk dijadikan bibit untuk ditanam. Tapi kita pilih. Misalkan ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kan? Berarti kita ambil yang tengah. Hanya 1, 2, 3. 3 ya. 1, 2, 3 nggak diambil. Hanya kemudian 1, 2, 3 nggak diambil. Kita ambil yang tengah. Yang tengah ya. Yang tengah. Yang bagus. Karena yang tengah ini biasanya buahnya cenderung lebih merata besar kecilnya. Nggak pakai hitungan petet-petet daun jengkol, petet-petet daun jengkol kayak gitu lah. Jadi nggak pakai itu, Pak. Jawa kan ada hitungan itu. Iya. Apa itu? Nah itu untuk nandur pete. Ya kan di petet petet daun jengkol lah. Pokoknya agar pete ya diambil ditanam. Kalau yang daun enggak. Akhirnya Kita petet pakai petet kayak gitu. itu. Kan cuma apa? Ya, kita nanti malah jadi tebangan itu kan. Saya yang di bawah kebun itu, yang di itu kafe kopi posong itu loh Pak. Itu kebunnya, Tembakau. tapi cuma di sana itu banyak tanaman yang sudah tua. Artinya Kalau sudah dibilang pohon, kalau ini milik pribadi, ini milik pribadi juga Pak Haji. Itu saya pengurus sama saya satu komunitas. Ya, Komunitas apa itu? MPIG Pak. MPIG itu masyarakat perlindungan indikasi geografis. Kita ambil contoh. Artinya petani itu juga sudah dilindungi dari Kemenkumham Haki Pak. Gitu ya. Jadi MPIG sini karena kopi itu sudah dipatenkan. Itu yang penting. Tujuannya untuk menerangkan daerah asap. Ini loh, rasa kopi Arabica versi Temanggung. Lah itu kan bercampur dengan tanaman tembakau Pak. Nah, ini Pak. Misalkan ini contohnya. Ini tembakonya, terus ini kopinya. Kopinya gitu ya campuran ya. Nah, karena kopi itu sifatnya higroskopi, sehingga tidak menutup kemungkinan nanti higroskopis itu kan menyerap. Betul. Makanya untuk Temanggung itu ada kopi yang beraroma tembakau. Gitu. Karena kalau kita bicara kopi itu banyak faktor yang mempengaruhi, Pak. Tanamannya di tengah tembakau, tanahnya, Ya betul. ketinggiannya, kalau ada aroma tembakau itu kopi Temanggung. Tapi daerah lain kalau nggak ada aroma Temanggung, hanya Temanggung punya. Oh gitu ya. Ya, Luar makanya biasa ya. itu MPIG itu menerangkan daerah asal. Ini bapak siapa? Panjenengan. Dari Tuhan itu. Nah ini nanti kalau misalnya sudah 2 minggu di sini sudah kelihatan apa tumbuh, ini masih kita biarkan. 2 minggu masih sudah tumbuh kita biarkan. Nanti setelah 2 bulan baru kita ambil. Nah, Bersama Pak Tuhar dan Pak Yamidi, kami banyak melakukan sharing mengenai budidaya tanaman karena memang beliau ahli di bidang budidaya tanaman. Mereka adalah pelaku langsung. Dulu pada waktu saya bertanya sama kiri, ini kopi apa? Robusta bukan robusta. Apa gue? Itu anu Mas. Saya kemana-mana di anu kurang mengeluh. Terus saya bilang ya itu wis kasih. Padahal kan dulu waktu milih ndak pondok-pondok. Itu PDP sendiri sudah mulai mengurangi karena kalau di PDP Ijen Mas itu kasusnya. Sedangkan bersama Bapak Profesor Mulato lebih banyak membahas mengenai teknis setelah proses, juga mengenai pengolahan pasca panennya. Karena memang beliau ini adalah ahli di bidang teknologi pasca panen, dengan bidang yang lebih khusus adalah mengenai alat dan mesin pertanian. Kopios sekalian, saya kasih trik nih, tapi jangan disebarluaskan. Cukup like video ini dan subscribe channel ini. Ingat, tidak usah share video ini kemana-mana. Jadi kalau Kopios berkunjung ke wisata Posong, setelah sampai di loket, Kopios ngaku aja teman dari salah satu petani atau pengelola wisata Posong. Bisa Pak Tuhar, Pak Yamidi, atau Pak Tri. Nanti dijamin nggak perlu bayar, bisa langsung berwisata di Posong. Tapi kalau beli kopi tetap bayar ya. Kopios sekalian,
Demikian saya akhiri dulu video ini. Hari semakin sore, semakin mendung, dan masih ada satu agenda lagi yang harus kami lakukan. Tetap sharing seruput seduluran. Halo, saya Andi MSC. Saya sedang berada di Posong bersama Pak Trianto, Pak Solihin, dan Pak Dodi. Dan saya